Hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Nah, pada episode pengalaman horor kali ini, saya kedatangan seorang teman nih, Teko nih, seorang teman Kongko nih. Boleh dikenalin? Halo, selamat malam bro. Malam, malam. Gimana? Siapa nih namanya? Nama saya Edwin. Teman lama ini ceritanya teman lama. Gimana, gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang lagi santai-santai, lagi jaga takbiran sama lebaran. Minal Aidin buat semua teman-teman terkasih yang merayakan Idul Fitri. Oh, hari ini lagi jaga nih. Lagi jaga ceritanya. Oke, oke, oke. Sehat ya tapi ya. Sehat. Iya, katanya nih ada pengalaman horor nih. Gimana nih ceritanya nih? Jadi kalau di profesi saya ini bro, ya nggak usah Mm-mm. disebut lah ya profesinya, biasa orang udah tahu lah. Mm-mm. Jadi ya bisa dikatakan jarang, nggak jarang juga, tapi bisa dikatakan sering yang nggak tiap hari juga. Gitu. Mm-mm. Yang paling saya ingat jelas tuh begini, waktu itu saya juga lagi jaga malam di rumah sakit gitu ya. Mm-mm. Nah tiba-tiba pintu UGD itu terbuka gitu, buak begitu. Nah ada suster 3 orang masih muda-muda bahwa satu pasien mau melahirkan, seorang ibu kira-kira usianya 24 tahunan lah, hamil yang kedua itu waktu itu. Nah, Mm-mm. tentu kita melakukan tanya jawab dulu kan, Mm-mm. Bu gimana gitu. Ternyata ibunya nggak mau jawab, hanya diam mematung begitu di tempat ranjang, matanya lurus ke depan gitu. Nah terus spontan kita tanya sama suster-susternya yang mengantar itu, ini Mm-mm. kejadiannya gimana, kejadiannya gimana. Mereka tuh diem aja, panik pucat begitu. Nah tiba-tiba si ibu ini dari tempat berangkar tidur itu Mm-mm. duduk, terus dengan suara yang lantang keras, suara laki, dia ngomong begini, apa kamu lihat-lihat saya gitu. Oh, Oh, suara laki. suara laki, padahal aslinya ibu-ibu umur 20-an tahun. Nah Oke. langsung kita semua kaget kan, minta bantuan satpam 4 orang karena Mm-mm. ibunya mau jalan pulang, padahal perdarahan udah cukup banyak begitu. Nah Mm-mm. satpam berusaha untuk merestrain, mengikat tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri. Satpamnya 4 orang, saya ingat sekali. 4 orang untuk nanganin satu orang ibu muda. Ya muda, umur 22 tahun. Oke. Udah tang satpam megang 1 orang, satu tangan kanan, satu tangan kiri, satu kaki kanan. Mm-mm. Si ibu itu sekali berontak, empat satpam mental semua. Sapamnya laki-laki semua. Laki, betul, laki. Kebetulan senior saya waktu itu perempuan. Mm-mm. Nah, langsung lah minta, saya lari ke belakang. Ada nggak nih temen yang berprofesi sebagai ustadz atau kiai gitu. Nah, kebetulan ada temen, beliau dari Aceh. Nah, langsung dibacain ayat kursi. Oh pasien itu perempuan teriak jejeritan, oh jangan, panas panas gitu kan. Nah tentu kami lapor ke guru-guru kami kan, Mm-mm. sehingga akhirnya pasien itu mau nggak mau dioperasi tuh, karena ya nggak bisa, perdarahan udah banyak. Nah operasinya pun pembiusannya dibekap, jadi dibius umum saat itu. Loh, tapi itu kan nggak mungkin dioperasi kalau dia masih dalam arti dalam kondisi gitu ya, dalam arti disebutnya kesurupan ya. Ya makanya dibikin nggak sadar, jadi Oh, istilahnya badannya dilemahkan sampai dia benar-benar nggak sadar, diberi obat bius dosis tinggi gitu. oh itu dibius selama dia masih berontak.
ya dipegang rame-rame mau nggak mau. Oke, terus? Ya jadi waktu itu dibekap, dibius, lalu dioperasi darurat. Nah memang karena di dunia medis ini nggak mengenal istilah kesurupan gitu ya, makanya kasus-kasus seperti ini nih seolah-olah ya ditenggelamkan seperti itu, atau ya nggak di blow up lah istilahnya gitu. Nah terus memang saya waktu itu sebagai seorang junior, saya tanya ke tempat rumah sakit yang mengirim, alasannya pasien ini dikirim kenapa. Nah dokter yang di sana menjawab, dokter yang didapat pengalaman gimana ya, kalau menurut saya ini kesurupan, saya bilang. Ya dokter yang di sana bilang ya itulah juga yang terjadi di sini dok. Nah, dokter nggak ada yang percaya gitu, makanya waktu itu dikirim ke rumah sakit kami gitu, sebagai rumah sakit rujukan. Nah itu pun hanya satu dari sepenggal kisah-kisah dari banyak kisah yang lain lah mengenai istilah horor di rumah sakit. Nah, kalau yang dari pasien yang barusan ini, itu ternyata itu kalau ditelusuri kenapa tuh? Ditelusuri lebih dalam nggak? Maksudnya tanya suaminya atau siapanya, ini kenapa nih tiba-tiba kok bisa kayak gini? Jadi sampai berikutnya pun, hari berikutnya guru-guru masih nggak percaya tuh. Nah kebetulan hari berikutnya itu ronde besar. Nah ternyata si ibu nih setelah siuman bius bilang pun ngomongnya masih suara laki, dan guru-guru pun akhirnya ya setengah percaya dan setengah nggak percaya gitu. Kalau di medis kan ada istilah misalnya depersonalisasi begitu kan. Nah tapi kan yang begitu-begitu tidak bisa menjelaskan kekuatannya, di mana seorang perempuan muda bisa membuat mental 4 orang satpam laki gitu. Nah kadang-kadang kan yang nggak semua bisa dijelaskan secara medis gitu loh bro. Seperti itu. Tapi anaknya selamat ya? Ya dua-duanya sih selamat lah. Nah kalau ternyata dari penelusuran, kira-kira 1 malam atau 1 hari sebelum kejadian itu, memang ibu itu pulang kerja katanya, karena kemalaman dia melewati jalan yang tidak biasa. Ada dia lewat potong jalan kita tuh melewati suatu pekuburan gitu loh, atau ya daerah tempat-tempat begitulah. Setelah ibunya itu bisa dianamnesis sadar gitu. Ya itu kalau dari dia. Nah untuk selanjutnya dia nggak inget apa yang terjadi bahkan. Oh ya, abis sampai rumah udah nggak inget dia bilang kurang lebih. Ya, tahu-tahu ya sadar-sadar udah di rumah sakit, udah habis dioperasi itu sadar-sadar. Jadi benar-benar ada satu momen itu dia itu nggak ingat apa-apa ya? Betul, nggak ingat apa-apa sama sekali. Wah, seru juga itu ceritanya ya. Betul. Terus? Dan itu bekas bener gitu. Itu pengalaman pertama tuh? Enggak. Pengalaman pertama enggak. Yang paling seru melibatkan banyak orang, iya. Itu ya. Ya, karena biasanya pengalaman-pengalaman pribadinya biasanya saksinya paling 1 orang, suster, 1 bidan, seperti itu. Wah, kayaknya banyak nih. Banyak lah. Coba berbagi satu lagi deh, satu kisah lagi. Satu kisah lagi itu, nah kira-kira 1 Mei kemarin. Baru ya 1 Mei. 1 Mei kan biasanya ada hari buruh kan. Nah saat itu kenapa ingat itu gara-gara waktu itu tengah malam, jam-jam 1:30 begitu, kita lagi operasi nih. Dengan tim kecil ala kadarnya lah, karena kan rata-rata libur besok pagi. Jadi ini kejadiannya kira-kira mungkin 1 Mei dini hari. Sekitar jam-jam 2 saya udah siap, itu jam 2 subuh udah siap.
Nah, antara nunggu pasien siap untuk dibius, saya tuh di kamar dulu sendiri. Kamar sendiri, sementara suster tuh nyiapin yang lain. Nah, kebetulan saya ya sambil setengah istirahat, istilahnya ya tidur ayam begitu. Tiba-tiba pintu kamar mandi itu seperti ada yang gedor. Brok 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 brok. Saya bilang dalam hati, ini ada siapa di dalam? Padahal nggak ada siapa-siapa ya. Nggak ada siapa-siapa. Terus yang kedua nih, gitu lagi, brok 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 brok. Padahal, nah yang kedua saya samperin, saya buka, kosong, nggak ada orang. Dan saya yakin nggak lagi ngimpi gitu, karena ya mau persiapan operasi masa kita ngimpi, kayak gak bener saya bilang, ya kan bro. Nah, udah lagi operasi, udah lancar nih, udah mau penghabisan. Nah, di tengah jalan saya bilang, lagi tengah-tengah operasi itu, saya bilang begini, ini tadi sebelum operasi dimulai nih, saya bilang sama suster sama perawat, saya kayaknya ada yang ganggu deh, saya bilang. Terus awalnya bercanda, jangan-jangan yang ganggu lagi ada di ruangan ini gitu. Tiba-tiba habis selesai ngomong, pembuluh darah yang tadinya anteng-anteng tiba-tiba pecah, perdarahan banyak sekali. Heboh bener-bener. Terus akhirnya salah satu organ tubuh yang perdarahan itu mau nggak mau kami angkat gitu. Jadi dari tadinya operasi berjalan lancar dari jam-jam 3, setengah 4, jam 4 kurang udah selesai harusnya, sampai baru kelar itu jam-jam setengah 7 atau jam 7 pagi. Itu padahal nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, yang harusnya kalau secara medis sih udah tinggal istilahnya menutup luka operasi lah. Nah itu pengalaman kedua tuh yang cukup seru juga. Benar-benar akhirnya sampai manggil tim jaga pagi, karena tim yang jaga malam itu kelelahan, kita udah ngadepin perdarahan itu. Kalau secara pemikiran lu nih, ya medis itu sih harusnya nggak mungkin kejadian lah. Nggak mungkin kejadian ya. Ya. Nah, jadi kalau secara logika, secara medis nggak mungkin kejadian, tapi kalau secara kita orang awam itu kemungkinan besar karena kita salah sembarangan ngomong ya. Ya, lagi ada yang lewat lah. Terus sembarangan ngomong gitu kita. Ya, betul. Terus habis itu akhirnya selamat ya? Selamat, untungnya selamat. Terus sebenarnya itu di kamar mandi itu ada yang pernah ngalamin juga gak? Nah, ternyata beberapa suster, ya dok, waktu itu malam juga kami pernah tidur di situ, ya ada yang gedor juga. Jadi emang udah beberapa kali ya? Ya, betul. Oke. Seru juga ya. Itu tengah dini hari ya. Kalau yang tadi kejadian pertama itu kurang lebih di berapa? Malam kira-kira jam-jam pukul 22 lah, jam-jam 9, jam 10 malam. Jam 9, 10 malam, tapi sebelumnya kan dari rumah sakit lain pasti kan jam 8-an ya, kurang lebih ya. Oke. Menarik juga nih. Makanya ini makin kemarin makin cukup seru nih. Banyak nih kayak ini. Cukup banyak. Satu lagi deh, kayaknya makin penasaran nih. Nah, satu lagi kejadiannya siang, tengah hari bolong. Malah siang, oke. Ya. Jadi kalau semua cerita horor kan biasanya berhubungan dengan waktunya malam, gitu kan, biasanya bro. Atau misalnya ya kalau zaman dulu kita kecil apa malam Jumat Kliwon, atau misalnya Friday the 13 lah gitu kan. Nah, kali ini kejadiannya siang. Jadi siang tuh begini, sama mau operasi juga nih ya. Jadi ada perempuan kira-kira 19 tahun lah.
mau saya operasi, Hmm. pasiennya udah siap di kamar operasi, dibius. Nah, kebetulan penata anestesi yang bagian bius itu perempuan. Mungkin dia lagi suci, lagi bersih, lagi lempeng gitu ya pikirannya. Begitu selesai dibius, pasiennya ditidurin gitu kan. Dari duduk kan posisinya terus tidur begitu kan. Nah, dari arah kepalanya dia bilang begini, ih, pasien dokter nih ada-ada aja sih pakai beginian gitu. Saya bilang pakai apa? Dari kepalanya itu dicabut. Oh, iya iya yang waktu itu. Oke, Ya, paku berkarat, panjangnya kira-kira 10 cm. paku berkarat 10 cm. Terus ditusukan paku itu ada, saya kira jahe, tapi kalau kata orang-orang bangle, bukan benggel ya bro, bukan benggel lain. Sama bawang putih. Nah, ditaruh di meja. Ya, lagi iseng, lagi saya foto-foto, lagi saya rekam kira-kira ya lamanya 1-2 menit lah sambil pasien itu dipersiapkan. Nah, tiba-tiba kayak ada suara air bocor, ceplak 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 begitu. Otomatis kita semua melihat ke arah AC lah, tim operasi saat itu kan. Ternyata AC nggak apa-apa, pasien itu perdarahan kira-kira 1 liter lebih. Langsung operasi darurat untuk nyelamatin ibu sama bayinya gitu kan. Nah, pasien itu perdarahan hebat sekali sampai masuk ICU. Tuh, jadi, nah untung ya puji Tuhan ya, alhamdulillah juga pasiennya selamat, bayinya selamat. Nah, jadi setelah kita tanya-tanya ulang, jadi aslinya perempuan ini nih kembang desa. Kembang desa, banyak laki-laki yang mencintai dia gitu, yang menyukai dia lah. Nah, ada satu pacar yang berusaha merebut dia itu dengan menghamili dia dulu, gitu, triknya. Jadi nggak mau kan menikah dengan anggaplah si A gitu. Nah, jadi ada yang si C ini berusaha untuk ya menggugurkan kandungannya itu gitu. Mungkin dengan ya yang kita dengar kadang dengan ilmu hitam lah gitu loh. Nah, lalu si A dan yang perempuan ini pergi ke orang pintar. Nah, sama orang pintar ini di kepalanya ditancap ini gitu. Boleh diulang lagi berapa senti kurang lebih? 10 cm. Rekaman ada videonya ya, boleh juga kita tunjukin tuh videonya. Waktu itu gue udah lihat sih waktu itu yang waktu itu. Nah, itu kan ya orang mau bilang percaya nggak percaya depan mata, dan itu melibatkan ya sekitar 5-6 orang lah saksi matanya di situ kan. Gitu ya, seperti mestinya kita tahunya kan begini, jika seorang medis lah mau mengoperasi kan harusnya ada checklistnya kan, bro juga lah, misalnya nggak ada pakai gigi palsu, nggak boleh ada perhiasan, anting, gelang, kan? Nggak boleh kutek. Ya masa checklist ada paku nempel di kepala, kalau itu berupa sekedar ikat rambut atau tusuk kode, masa nggak kelihatan kan? Mungkin ketutupan rambut kali ya, rambutnya waktu itu. Meskipun ketutupan rambut kan itu udah sesuatu protap yang dijalankan. Tapi selama ini nggak kenapa-napa itu ibu tuh waktu selama periksa kehamilan segala macam itu nggak ada keluhan apa-apa. Kalau gitu itu udah lama dong ya ditancepin pakunya. Ya, udah sekitar pasti udah sekitar 8 bulan yang pas hamil gitu, betul. Perkiraannya kan yang pas seumuran dengan kehamilan gitu ya, sampai karatan, sampai ada bawang putih segala macam ya. Itu nggak bisa dijelaskan secara medis lah.
Iya, iya, iya. Ini di rumah sakit yang sama nih, tiga-tiganya ya? Oh, beda-beda. Itulah Oh, beda-beda. Tapi, sekolah. Yang nggak saya nggak sebut rumah oh. sakitnya ya karena ntar takutnya di tracking dianggap jelek. Enggak juga lah, hampir semua rumah sakit punya ceritanya masing-masing. Iya, 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 betul, betul. Ah, ah, iya. Iya, menarik juga sih. Nah, kalau dari kesimpulan dari cerita lo ini, kira-kira apa yang lo bisa simpulin nih Prinsip, dari pengalaman? prinsipnya kalau dari pengalaman gitu. Kalau kita percaya Tuhan, pasti ada setan. Ibarat ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam. Ada mujizat, berkat, pasti ada kutukan. Nah, tinggal kita mau berusaha denial atau enggak. Jadi kita mau menyangkal atau enggak. Yang kedua ya tergantung dengan sikap, perilaku, dan ya amal ibadah. Serta ya berdoa itu. Gitu. Kadang-kadang di satu sisi kita sebagai medis ya, sebagai dokter tuh kadang nggak percaya mujizat, tapi ya tiap hari juga mujizat terjadi depan kita gitu kan. Misalnya pasien yang di atas kertas udah kayaknya nggak ketolong, perdarahan banyak, di atas kertas medis meninggal selamat, gitu kan. Ada juga yang mestinya semua lancar-lancar aja, kita nggak ceroboh sama sekali, nggak ada yang miss, tiba-tiba tahu-tahu malah meninggal. Nah ini membuat kita tuh nggak boleh jumawa lah, nggak bisa sombong. Ini karena gue nih sembuh, nggak bisa juga. Tuh. Ada ya itu istilahnya ya percaya nggak percaya lah gitu. Tentu kan menimbulkan kesan. Nah terus kalau di negara-negara yang komunis nggak percaya Tuhan, ateis gimana? Itu urusan mereka lah. Kalau karena di Indonesia nih ya negara dengan ribuan kebudayaan, ya kan, puluhan kepercayaan, ya kan? Ya memang diakuin ya 6, tapi kan kepercayaan-kepercayaan lain dulu kita SD belajar animisme, dinamisme kan itu tetap masih ada kan gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita singkirkan. Yang ada ya cuman sekedar kita paling denial. Nah, kalau dari pelajaran yang saya ambil ya kita nggak boleh nantang, nggak bisa mana setan, sini ada nggak nongol lah, nggak bisa. Tuh, kalau dari versi saya tetap kita hati-hati sebelumnya kita berdoa minta perlindungan tuh ya wajib lah kalau dari saya. Dan dengan banyak pengalaman gitu, lu nggak kapok ya? Ya nggak bisa kapok lah, profesi gimana. Nggak ada trauma ya? Trauma ya enggak lah trauma. Oke, oke, cukup menarik nih cerita pada hari ini nih. Mungkin lain kali nih boleh nih jadi teman-teman kongko lagi nih untuk cerita, soalnya kayaknya banyak sekali nih. Banyak. Banyak ya. Lagi. Oke deh, kalau gitu untuk episode hari ini nih sampai sini aja. Nanti kalau diundang masih mau ya untuk Dong. cerita yang Sering dong diundang yang bro. sering-sering diundang. Ya. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, thank you.